Yang di dalam kereta api mengatakan tiang itu berkejar-kejaran. Yang ada di luar kereta api dia mengatakan tiang itu tetap, yang berjalan adalah kereta. Yang duduknya di pinggir tiang mengatakan kereta itu berjalan cepat. Yang melihatnya di atas gunung dia mengatakan berjalannya sangat lambat. Yang ada di satelit dia mengatakan kereta itu diam, tidak bergerak, nggak bergerak. Yang di dalam kereta mengatakannya apa? Yang listriknya yang berkejar-kejaran. Semuanya benar kan? Sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Jadi mana mungkin kita akan memaksa orang harus bisa melihat apa yang saya lihat. Itu relativitasnya. Ditambah lagi subjektivitas yang sedang di dalam kereta sendiri. Itu ada yang merasakan kereta itu lambat karena persoalannya dia lagi tunggu oleh pacarnya. Lama banget sih kereta nih. Orang yang sedang bercanda dengan pacarnya di kereta, dia kok cepet banget sih, kok baru nyampe. Itu subjektivitas manusianya, paham? Itulah dunia, Bung. Siapapun kalau sudah paham, saya yakin tidak mungkin orang yang sudah paham suka bertengkar dengan siapapun. Itu. Apalagi itu kita mendeskripsikan ketuhanan. Kita mendeskripsikan materi di hadapan kita saja berbeda. Yang diukur, yang ditimbang, ya kan? Apa dikiranya orang itu sepakat menguji materi? Enggak kok. Berat jenis saja diukur oleh dua orang sarjana berbeda berat jenisnya. Setelah berat jenis ditentukan sekian, 1 atau 1,9 berat jenisnya, itu juga tidak suatu kepastian. Kenapa ketika dibawa ke tempat yang lebih tinggi ternyata beratnya berkurang kok? Sampai ketika lebih tinggi lagi, sampai di atmosfer atas, sampai begitu lepas dari planet bumi, dia tidak punya berat kok. Jadi berat jenis itu apakah memang jumlah isotopnya, kepadatan atomnya, ataukah karena gravitasi bumi? Nah itu persoalan. Kita belum tentu benar, itu aja. Jadi orang yang bertengkar tuh yang yakin benar barangnya. Kita nggak yakin. Kebenaran kita pasti relatif bagaimanapun itu. Sekedar mendekati. Belum benar mutlak kok. Yang benar mutlak hanya Allah kok. Ini fenomena alam yang relatif ini. Relativitas itu semua kehidupan adalah bersentuhan dengan relativitas. Berapa ribu tahun manusia meyakini bahwa matahari bergerak dari timur ke arah barat. Yang bergerak, apa memang matahari bergerak? Anda tetap akan ngotot matahari bergerak. Karena kita tidak merasakan bumi ini berputar. Kita tidak merasakan rotasi bumi ini. Dengan perasaan, dengan rabaan kita nggak merasakan. Baru kita keluar dari planet bumi, baru kita melihat bumi itu berotasi. Baru kita melihat bahwa bulan itu juga mengorbit di sekitar bumi. Sudah berapa ribu tahun bulan tidak pernah menjauh. Kita menetapkan bahwa bulan itu stagnan, artinya pada jarak yang tetap. Karena teorinya bulan punya sentrifugal dan bumi punya gravitasi. Dorong tarik keluar dan dorong tarik ke dalam yang seimbang, maka bulan itu tidak pernah menjauh dari bumi. Itu kan teorinya. Ketika dengan akurasi lebih tinggi ternyata tidak kok bulan menjauh. Ini sudah kesepakatan para kosmolog. 1 tahun bulan itu menjauh 3 cm yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nanti kalau sudah 100 miliar kemudian kita akan kehilangan bulan kok. Anda yang bilang, yang mengklaim Mu'tazilah, Anda yang mengklaim Ahli Sunnah, Anda yang mengklaim Syiah, siapapun. Ketika saya keluar dari bumi, saya lihat dari planet yang lain, bumi segede kelenteng. Di mana kamu? Semakin jauh lagi, bumi nggak kelihatan. Matahari pun tinggal kelip-kelip bintang kecil. Di mana kamu? Begitu saya masuk di galaksi yang lain, galaksi Bima Sakti pun hanya sekelip cahaya di langit yang tak teringin. Di mana kamu? You are nothing. Kamu itu tidak kelihatan kok. Iya. Jadi sentrifugalnya itu bulan itu ternyata sedikit lebih besar dari gravitasi. Menghitungnya dari titik pusat bumi dan titik pusat bulan itu setiap tahun 3 cm. 3 cm kita. Kalau urusan kosmologi,
itu nggak pakai senti, nggak pakai meter, nggak pakai mile, nggak pakai kilo, karena jaraknya luar biasa. Maka satuannya disebut dengan SA, satuan astronomi. Jadi semetere astronomiki sama dengan 1,5 juta kilometer. Itu artinya 1 SA. Seperti itu. Apalagi jasad kita, apalagi sifatul basyariyah yang menutupi kita, apalagi kesukuan kita, apalagi keagamaan kita, apalagi nasionalisme kita, apalagi berapa lapis tabir yang menutup diri kita sehingga kita tidak bisa objektif. Bagaimanapun juga itu menjadi sekat-sekat, menjadi hijab sekitar kita. Begitu Anda mengklaim bermadzhab Syafi'i, Anda melihat mazhab Hanafi minor, jujur bikin. Jadi ternyata melihat matahari gampang, melihat bulan gampang, melihat bumi gampang. Yang paling sulit adalah melihat diri kamu sendiri. Melihat kamu. Melihat dirinya gampang, tangan sikit gampang. Yang susah melihat kamu. Iya, kamu ini sampai sekarang belum bisa melihat kamu. Itulah, saya kira jadi muter-muternya ujung-ujungnya ya. Saya kira kita nggak usah menyalahkan Mu'tazilah, nggak usah menyalahkan Syiah, menyalahkan Qadariyah, apapun nggak usah nyalain lah. Karena kita bersama-sama masih dalam wilayah kemanusiaan kita.